Wa kana tayyibul maraqi. Tetangganya ini jago masak. Dan suka membagi-bagi tetangganya kalau masak. Laki-laki, bukan perempuan saja yang jago masak. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, inni sana'tu maraqa. Ya Rasulullah, saya masakkan suatu masakan. Saya masak. Baru saja memasak. Wa inni uriduka an tusiba minhu. Saya ingin Anda ya Rasulullah mencicipinya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melirik Aisyah. Lalu berkata kepada sahabat tadi, "Wahadhihi, ini gimana?" Nah, masa saya saja yang diajak, ini gimana? Diisyaratkannya kepada Aisyah. Sahabat tadi berkata, "Hadhihi la." Dia enggak usah, engkau aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wa ana la." Saya juga enggak. Sahabat itu pulang. Balik lagi dia. "Ya Rasulullah, saya baru masak tadi. Saya ingin Anda mencicipinya." Ayolah, diajaknya ke rumah. "Ini gimana? Wahadhihi." Tunjuknya Aisyah. "Ini gimana?" "Hadhihi la ya Rasulullah." "Ini cuma jatah untuk engkau ya Rasulullah. Ini enggak usah." Sampai 3 kali Rasulullah juga tidak mau. "Kalau begitu saya juga enggak," kata Rasulullah. Akhirnya yang ketiga, lama sahabat itu terdiam. "Wahadhihi gimana? Ini gimana?" kata Rasulullah. Akhirnya dia mengangguk. "Wahadhihi aidan." Aisyah juga boleh. Akhirnya setelah sahabat itu pulang, apa kata Anas? Qala Anas, faqama yatadafa'ani hatta ata ila manzili. Kemudian keduanya berdiri, bergegas berdiri, Aisyah dan Rasulullah dorong-dorongan. "Ayo kamu dulu, kamu dulu." Dorong-dorongan satu sama lainnya sampai ke depan rumah sahabat tadi. Lihat, tidak menghalangi Rasulullah untuk bermain dengan istrinya. Tapi apa sih? Seperti itu, kayak anak-anak aja. Terkadang suami istri itu memang anak-anak loh tingkahnya. Nah, bapak-bapak aja kadang kayak anak-anak sama istrinya. Dan memang seperti itu. Sehingga terasa mesra. Senang kehidupan mereka. Dorong-dorongan mereka berdua. "Yuk kamu dulu, kamu dulu." Sampai datang ke rumahnya. Bahkan ajib. Ini yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah bermain-main, bersenda gurau bersama istrinya. Dengarkan riwayat ini yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadiratin tabaqtuha." Suatu hari aku masak makanan, kata Aisyah. Lalu aku datang untuk menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah di rumah istrinya yang lain, di rumah madunya Aisyah. Saudah, madu yang pahit kata sebagian wanita. Jadi waktu itu Rasulullah di rumah Saudah. Aisyah masak makanan, datang dia pergi, dibawanya haziroh tadi, makanan tadi, ke rumah Saudah. Masuk dia di situ, lalu dia berkata kepada Saudah, "Kuli, kuli." Ditawarkannya Saudah, "Kuli, makan Saudah, silakan makan, makan." Tetapi Saudah geleng kepala. Fa'abat an ta'kulaha. Saudah tidak mau makan masakan Aisyah tadi. Aisyah mulai marah. Sebab dia yang paling muda nih di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kuli ya Saudah, makan." Saudah tidak juga mau. Akhirnya Aisyah marah sampai dia berkata dengan keras, "La ta'kulin, kamu harus makan." "Tidak," kata Saudah. Aisyah lanjutkan lagi, "La ta'kulinna aw la altukhanna wajhaki biha." Kamu harus makan hai Saudah, kalau tidak saya lumuri muka kamu dengan makanan ini. Diancamnya. Tetapi Saudah tidak mau juga makan. Habis kesabaran Aisyah. Dimasukkannya tangan tersebut dalam makanan tersebut. Fala takhat biha wajhaha. Lalu dilumurinya muka Saudah dengan makanan tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertawa melihat kejadian itu. Lalu apa? Rasulullah segera menghalangi pintu. Dihalanginya pintu, kata Aisyah, agar Aisyah nggak bisa lari. Lalu apa kata Rasulullah kepada Saudah? "Ya Saudah, kumi, ya Saudah, kumi, iltahi wajhaha." "Saudah, bangun-bangun, balas." Kata Rasulullah SAW. "Balas, lumuri pula mukanya." Pintu sudah dihalangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah nggak bisa lari. Akhirnya Saudah
memasukkan tangannya ke makanan tersebut, dilumurinya muka Aisyah, dan Aisyah balas lagi. Rasulullah tertawa melihatnya. Ketika mereka sedang bermain-main itu, Aisyah yang semulanya marah, hilang marahnya. Terdengar suara Umar. Terdengar suara Umar sangat keras, Abdullah, Abdullah. Entah siapa yang dipanggilnya. Rasulullah mengira Umar mau masuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun, bangun. Kuma irsila wujuhakuma. Bangun, cepat cuci muka kalian. Cuci muka kalian. Subhanallah. Sampai seperti itu kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin selama ini tidak terbaca, tidak kita ketahui. Begitu akrab, begitu terbuka, begitu romantis. Ternyata di dalam Islam itu ada cinta. Bahkan memang di dalam Islam itulah cinta yang hakiki. Penuh dengan keteladanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain dari kemesraan dua pasang kekasih ini, bahkan pernah suatu ketika, hadis juga sahih di dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya, kaum Ahbash bermain pedang di dalam masjid. Ahbash orang-orang dari Ethiopia dan sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, engkau mau melihatnya? Bala ya Rasulullah. Ya, saya ingin ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membawa Aisyah. Perhatikan, Rasulullah SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha ke dekat pintunya. Lalu Rasulullah berdiri di depan, Aisyah di belakang. Aisyah menaruh dagunya di pundak Rasulullah SAW dan menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW. Alangkah mesrahnya. Tetapi tetap terjaga. Sekarang orang bermesra-mesraan di depan orang ramai. Ini tidak Islami, tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka berdua tetap terjaga karena itu di rumah mereka. Mereka lihat dari pintu. Tidak ada yang lihat. Aisyah yang bercerita. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, sudah cukup belum? La ya Rasulullah. Isbir ya Rasulullah. La ta'jil ya Rasulullah. Sabar, jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Dia masih nonton. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sudah belum Aisyah? La ta'jil ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa. Sampai berkali-kali Rasulullah bilang begitu. Akhirnya baru kata Aisyah, bala ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Sebenarnya saya tidak ingin nonton itu. Saya nggak ingin nonton orang Ahbas itu main pedang, tapi saya ingin wanita-wanita muslimah tahu. Saya ingin yang lainnya tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah SAW di sisi saya. Itu yang saya inginkan. Karena saya nggak suka nonton itu. Nonton main pedang-pedang. Perempuan apalah suka menonton itu ya. Ini orang latihan pedang. Tapi dia ingin memperlihatkan kedudukan dia di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah di sisinya. Sehingga dia tahan. Begitu juga lihatkan kecintaan kita wahai para suami. Kadang si istri kan bercerita. Mungkin kita nggak begitu suka, nggak tanggap. Malas kan? Oh ya, oh begitu. Kita cuek-cuek saja, tidak begitu tanggap. Tidak dengarkan. Rasulullah SAW bahkan ada hadis yang panjang, luar biasa untuk dibahas satu malam. Rasulullah mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar setia. Mendengarkan kisah Aisyah sehingga senang istri. Jangan kita saja yang mau didengar. Kalau istri tidak mau dengar marah. Istri juga mau didengar. Biarkan dia bercerita. Nanti kalau sudah selesai mau dikomentari, komentari. Belum apa-apa sudah disergah, diputus. Nah, masa iya begini. Tunggu dulu cerita dia. Nah. Rasulullah SAW juga pernah dalam sebuah peperangan, beliau memerintahkan pasukannya duluan. Tinggallah mereka berdua dengan Aisyah, lalu dia tantang. Ya Aisyah, hal tusabiqini? Mau pacu lari dengan saya? Aisyah nerima tantangan Rasulullah, pacu lari mereka. Waktu itu Aisyah masih ramping. Kalah atau Rasulullah pura-pura kalah. Masa kan Rasulullah kalah pula, tapi mengalah. Senang Aisyah. Lain kesempatan Aisyah sudah mulai gemuk. Ditantang lagi oleh Rasulullah SAW. Kalah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, hadhi bitilka. Satu-satu Aisyah. Apa pelajarannya? Sekali-sekali bawa keluarga,
cari saat-saat hanya berdua saja. Mungkin anak-anak sudah besar, atau anak bisa dititip sama orang tua, titip sebentar. Pergi berdua dengan istri. Sekali-sekali pergi, entah kemana, berjalan, tidak lama-lama meninggalkan, tetapi menghilangkan rutinitas di rumah, menghilangkan kejenuhan dan kekakuan. Jalan berdua, bercerita dan segala macam. Istri pasti mengharapkan dan suka yang seperti itu, sehingga kembali bersemi keindahan di dalam hati kedua belah pihak. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling pencemburu. Aisyah sering menampakkan kecemburuannya kepada Rasulullah SAW dan di hadapan istri-istrinya yang lain. Itu wajar dan manusiawi. Ya, jadi kalau istri cemburu itu wajar, itu manusiawi. Itu menandakan dia mencintai kita. Begitu juga sebaliknya, kalau suami cemburu, itu menandai cintanya masih bergelora di hati.